ijtanibu katsiran minadh dzanni inna ba'dadh dzanni ismun. Kanjeng Nabi niku ngedohi ngrasani. Kanjeng Nabi nek mboten seneng langsung ditegur. Kanjeng Nabi nek ora tepak ngoten niku langsung dikandani. Mboten dirasani. Nek sampean nek eneng wong ora tepak ora mbok kandani tapi mbok rasani, ora ana gunane. Langsung dikandani, langsung ditegur ana gunane timbang mbok rasani ora ana gunane. Bagaimana akhlaknya Rasulullah dengan orang yang kafir? Lamma utia bisabaya qai'in maqafat jariyatun bisabayi. Suatu saat pernah didatangkan kepada Rasulullah tahanan perang dari kaum Toyik. Saat itu ada perempuan jariyah berkata, "Ya Muhammad, kalau kamu mau melepaskan aku, membebaskan aku Muhammad, maka aku tidak akan pernah mencamah ki cara ngekei aib nenggone orang-orang Arab, karena kami adalah bangsa yang berakhlak baik. Bebaskan kami Muhammad. Fa inni bintu sayyidi qaumi wa inna abi kana yahmi az-zimmar." Kamu tahu siapa aku Muhammad? Aku adalah anak gadis dari pimpinan kaumku. Bapakku adalah orang yang menjaga wilayah perkampungannya sehingga masyarakat merasa aman dan damai karena bapakku. Wa yafuku al-ani, orang-orang yang teraniaya dilindungi oleh bapak. Wa yushbi'u al-ja'i, orang-orang yang lapar datang kepada kami pasti dikasih kenyang. Wa yut'imu ta'am, bapak selalu memberi orang-orang miskin makanan sehingga tidak ada di kampung kami orang terlantar. Saking dermawane. Wa yufshi as-salam, kami selalu menebar salam, artinya selalu mendoakan keselamatan kepada orang lain. Walam yarudda thariba hajatin qattu, kalau ada orang yang butuh kepada kami tidak pernah menolaknya sama sekali. Ana ibnatu Hatim at-Ta'i, aku adalah perempuan anak gadisnya Hatim at-Ta'i. Akhirnya bagaimana komentar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat, bapaknya orang yang berakhlakul karimah. Wa innallaha yuhibbu makarimal akhlak, membela tanah air, menjaga perkampungan, memberi orang kenyang, mencukupi kebutuhan, memberi rasa damai, itu adalah akhlaknya Islam, itu akhlakul muslimin. Sampaikan kepada bapakmu, masuklah Islam, maka dia akan terhormat karena sungguh dia sudah melakukan akhlak-akhlaknya agama Islam. Akhirnya Rasulullah dawuh, sebagian sahabat dawuh, faqama Abu Burdah, akhirnya Abu Burdah berdiri. Faqala ya Rasulullah, Allah yuhibbu makarimal akhlak. Faqala walladhi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata illa husnal akhlak. Tidak bisa masuk surga kecuali orang yang punya akhlakul karimah. Tapi akhlakul karimah bisa masuk surga harus bergandengan dengan iman. Di akhirnya Hatim at-Ta'i disuruh masuk Islam karena akhlakul karimah saja tanpa iman nggak ada gunanya. Iman saja tanpa akhlakul karimah berarti keimanannya dipertanyakan. Kalau orang beriman pastinya akhlakul karimah. Kalau akhlakul karimah saja belum beriman, belum diterima. Berarti apik endi? Wong salat mempeng tapi medhit. Seneng di sampean duwe tangga salat terus tapi medhit. Sing siji gak tau salat tapi luman. Apik endi? Apik endi? Salat terus tapi medhit karo gak tau salat tapi luman, apik endi? Salat luman. Lah sing apik mesti salat luman. Kok ana wong salat medhit itu tandane salate gong diterima. Karena sholatnya ora iso dandani akhlake, berarti itu tandanya ada yang salah dengan sholatnya. Ini luar biasa sekali. Dari satu ayat orang Yahudi Nasrani menerima sebagian Al-Quran, menolak yang lain.
Karakter keimanan orang mukmin adalah menerima Al-Quran secara total. Qul innama umirtu an a'budallaha wala usyrika bih. Katakan Muhammad, aku diperintah hanya untuk menyembah Allah wala usyrika bih, dan aku disuruh untuk tidak menyekutukannya. Ini sama dengan ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya. Hakikate wong urip niku dikongkon apa? Ibadah. Orang hidup itu disuruh cari uang atau tidak? Kita hidup itu disuruh cari uang apa tidak? Perintahnya ibadah. Cari uang golek sangune ibadah sebagai bentuk ikhtiar. Gue sampean bareng ngaji kita terus esok mulai tengok-tengok isuk-isuk. Gak bakul SF. Menungso diciptakno gak kongkon golek duit. Menungso diciptakno dikongkon. Lah terus sangumu ibadah apa? Ibadah itu tidak sekedar sholat, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Tetesan keringat kita ikhtiar mencari pekerjaan untuk menghidupi anak cucu, untuk kita bisa sholat, itu juga ibadah. Keringatmu bernilai tasbih, ngedoli wong bernilai tasbih, maculmu bernilai tasbih kalau diniati ibadah. Masya turu kilo ibadah. Nek niat tarkul ma'asi, niat ninggal maksiat. Jadi kalau kita mau tidur, plek saurunge turu, ya Allah, niat saya meninggalkan semua maksiat. Turu. Soalnya kowe nek melek mesti maksiat. Engguyu, maksiat apa, Mas? Soalnya awake nek melek ora maksiat berat. Makane wali zaman akhir paling gampang niku turu. Semakin banyak tidurnya, semakin banyak meninggalkan dosanya. Berarti semakin banyak turu, semakin gampang menjadi wali. Tapi wali turu. Wali jalur turu. Masya Allah. Soalnya zaman akhir itu nek melek ya mak. Zaman biyen untuk maksiat fasilitasnya sulit. Untuk maksiat butuh ndelok numpak motor, butuh kendaraan keri batur gak sito maksiat. Sekarang Masya Allah, zaman 90-an anyar-anyarane TV, butuh maksiatnya nyetel TV dhisik. Sekarang enggak. Ora sah remote ngetokno kosak. Apa? Lah iya. Lampu wis mati kabeh HP-ne cek nyala. Ditutupi sarung, jadi bojone wajah suamiku bersinar di malam hari. Dadak pancaran sinar HP, Masya Allah. Wes, innama umirtu an a'budallah. Aku diperintahkan Allah untuk menyembah Allah. Jadi kita hidup ini disuruh untuk menyembah Allah. Dunia seisinya sebenarnya tidak ada nilainya. Syakik al-Balkhi itu pernah. Syakik al-Balkhi itu pernah jalan, akhirnya diampirne kali Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini Syakik al-Balkhi sedang melewati Baghdad. Muliakan dia, jamu dia, suruh dia memberi mauidhah, nasihat-nasihat kepadaku. Khalifah Harun ar-Rasyid meminta Syakik al-Balkhi untuk memberi nasihat. Saking adili Harun ar-Rasyid, ditanya sama Syakik al-Balkhi, wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, seandainya engkau berada di padang pasir, yang di padang tandus, padang tasir itu kamu tidak mempunyai apa-apa, tidak ada siapa-siapa, dan saat itu kamu sudah dehidrasi, sangat lelah sehingga hanya butuh air 1 gelas. Seandainya tidak minum air 1 gelas ini, kamu mati. Kemudian ada orang lewat bawa air 1 gelas. Hai Harun ar-Rasyid, aku mau memberimu air 1 gelas ini, tapi dengan satu syarat. Apa? Berikan separuh kerajaanmu untukku. Kira-kira bokekno apa kowe milih mati? Yo, nggak apa-apa. Separuh kerajaan untukmu nggak apa-apa. Yang penting beri aku
Air 1 gelas diminum. Bareng diminum perkara dehidrasi kembung. Ora iso ngentut, ora iso nguyuh, ora iso ngising. Bededek wetenge, sakit perut sehingga harus dikeluarkan isinya. Ada orang ini kalau sakit perutmu nggak diobati dalam waktu setengah jam kamu mati. Nah terus aku mau mengobati, tapi separuh kerajaanmu berikan kepadaku. Kira-kira dikekno apa ora? Dikekno. Kekayaan yang kamu banggakan, kerajaan yang kamu banggakan, dunia yang kamu banggakan sebenarnya senilai air 1 gelas. Ternyata itulah nilai dunia kita. Lah ngono kok urip kok nguber donya wae. Ternyata nilai yang kita hanya senilai 1 gelas air. Bahasa ngeten iki saged dipahami nggih. Kaya-kaya hebat-hebat to. Dadi pangdam. Terus nek dadi pangdam ora mati ngono ta. Terus pengaruhnya besar. Kalau pengaruhnya besar terus apa? Ternyata kekayaan kita, kehormatan kita, kejayaan kita nilainya tidak lebih dari segelas air. Mulane niat kanggo napa? Ibadah. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Hanya kepada Allah kami meminta, hanya kepada Allah nanti kita akan kembali. Dari tempat kita kembali hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pernah berharap kepada makhluk, jangan pernah meminta kepada makhluk. Maka saya ngaji tadi, seneng ngaji Ihya tadi siang, pas bahas tentang jimat doa tolak melarat. Wis tahu ngerti jimat doa tolak melarat. Jadi membahas tentang adabul Jum'ah, adab-adabnya Jumat yang ke-10 dalam kitab Ihya. Kalau orang ingin dia tidak terlilit hutang, kalau dia ingin hidupnya tidak butuh pada orang lain, dia sangat diperhatikan Allah, dia dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya Allah, maka sehabis Jumatan jangan tergesa-gesa. Sehabis sholat Jumat, posisi kaki masih dalam duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir, jangan bergerak. Baca Fatihah 7 kali, Qulhu, Falak, Nas 7 kali. Setelah itu bacalah ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika am maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. 3 kali. Maka seumur-umur orang itu tidak akan terlilit hutang, seumur-umur orang itu akan dicukupi oleh Allah dengan rizki yang melimpah. Seumur-umur hidup orang itu hidupnya tidak tergantung dengan orang lain, merdeka hanya dia dengan Allah. Wis apal to ya dungane ya. Nek kulhu falak nas wis apal, ya goniyu sing dereng. Engko sing wis apal sapa sing wis apal? Pak Wo wis apal. Njaluk nyatetno Pak Wo. Oke. Wi kok nek mbok nulisno Iwan keliru kabeh. Pak Wo, di-share di grup. Di-share nggih. Don duwe utang to sampean? Iya, modelnya babakan ngene iki semangat. Oh, antisipasi. Lah yo, kadang orang itu egois. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Adabul Jum'ah itu mengutip dari hadis-hadisnya Rasulullah. Nek niat ngelakoni, ojo niat utange lunas, ojo niat uripmu kemakmuran, ojo niat kuwi, niat to tiru Kanjeng Nabi sunnah. Kok tambah bladak iki piye? Ngaji ono yahine kok gak paham-paham. Niat maca Fatihah, Qulhu, Falak, Nas, ya Ghaniyyu ya Hamid, ojo niat utange lunas, ojo niat uripmu makmur, niat ono ittiba li Rasulillah, niat anut ning gone Kanjeng. Adapun utang lunas kuwi bonus. Uripmu makmur kuwi bonus. Lah wong kok ngejar bonus lali sunahe, ya ora oleh apa-apa.
Paham maksudnya nggih? Aku kotok iku doleh bonus sing mbok kejar bonus tambah Kanjeng Nabi pol alekno. Sing merintahno ki Kanjeng Nabi, berarti ittiba li Rasulillah. Awake nglakoni niat anut ning gone Kanjeng ilahi ada'u wa ilaihi ma'ab. Ada seorang ustadz, ini kisah nyata, tapi ustadznya gak tak sebut. Ustadz ki pokoknya wis terkenal, sampean yo kenal kabeh, Suatu saat melakukan safar perjalanan, karena sudah menjadi kebiasaan kita, kalau kita safar mampirnya pasti di masjid satu dengan masjid yang lain. Suatu saat di masjid itu ada orang yang sholat, ketika berdoa sujud nangis, ketika ndonga nangis. Ustadz ini penasaran, Masya Allah, aku ya hono ya ini jadi ustadz, kok gak tahu nangis koyomu. Masya Allah, betapa takarub parek dengan Allah sehingga ketika sujud pun dia nangis. Akhirnya tabaruk, ustadz ini nggak pergi dulu, nunggu orang ini. Kejadian ini menjelang subuh di sebuah masjid. Akhirnya orang ini salaman, Masya Allah Pak Yai, salim. Kulo iri Pak kali jenengan. Kenapa Pak Yai? Sampan kok iso ya sujud nangis, ndonga nangis, kok parek men karo Allah. Aku warai. Mbok ya saya ini diajari. Apa jawab orang ini? Pak Yai, kula nangis niku mboten perkara parek kalih Allah. Lah kenging nopo? Besok niku griya kula Pak Yai, kos-kosane niki telas, wancine mbayar. Lah kula dereng enten sing digawe bayar. Anak kula Pak Yai 3 hari lagi niki wisuda, niki butuh bayar 7 juta, kula mboten gadah. Besok Pak Yai jam 9 pagi istri saya sudah sakit 5 tahun, butuh operasi 60 juta. 60 juta Pak Yai, 60 juta operasi, sewone omah 5 juta, bayar wisuda 7 juta. Lah wong ra nangis lho piye Pak Yai? Oh alah, nangis ora iling Gusti Allah, iling duit swidak juta. Nggih. Terus Pak Yai ini pun jenengan sholat malih, nangis malih. Ada ayat dalam Al-Qur'an, ilahi ada'u wa ilahi ma'af. Pun bener sing sampean lakoni, wis ndang nangis maneh, jaluk ning gone Allah, bener jaluk ning Allah, aja ning makhluk. Nggih. Jenengan kok iso mantep jaluk ning Allah, lah gak mantep piye wong wektune karek sesuk. Wektune karek. Akhirnya fajar, muadzin datang. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Nah, berazan mike iki cek muni pujian. Muadzin iki ngerti, ya Allah jenengan Pak Yai mumpung teng mriki Pak Yai. Mumpung panjenengan di sini, tolong imami Pak Yai, tolong imami Pak Yai ngoten. Lah kiai niki tawadhu, mboten. Kersane imam ngriki mawon biasane sinten? Biasanya siapa yang jadi imam? Alah, mangke mesti Pak Yai, mesti jenengan dikengken imami ngoten. Pak Yai ini rawuh ternyata. Lah, ternyata mik niki tasik nyala. Ternyata di lingkungan masjid ini penggemarnya kiai ini banyak. Iki kok kaya suarane wong kae. Akhirnya beberapa orang datanglah ke masjid. Terus akhirnya Pak Yainya datang, ya Allah jenengan mawon barokah musafir Pak Yai, barokah wong monggo jenengan imam. Akhirnya ngimami nih. Wong kiai ini hafal Quran ya ning imami ya rada dawa subuhe ora kulhu karo kuliah. Akhirnya banyak orang menanti. Salat subuh sudah selesai, ada seseorang rangkul kiai ini. Ya Allah jenengan Pak Yai, Masya Allah, Alhamdulillah setelah bertahun-tahun harapan kula sakniki terkabul, pingin bertemu Pak Yai secara langsung. Lah enten napa Pak? Kula 7 dina niki bantah-bantahan kalih ibu bojo kula. Bantah-bantahan tentang apa Pak? Saya itu Pak Yai
menghitung zakat saya tahun ini harus dikeluarkan 1 minggu kemarin. Lah jumlah zakat saya itu 80 juta. Mumpung Pak Yai di sini, tak tasarufkan, mohon Pak Yai yang mentasarufkan 80 juta ini ditaruh di mana? Kalau Pak Yai mau, nanti istri saya ajak ke sini bawa uangnya. Ya, bawa ke sini nggak apa-apa. Dibawa ke situ. Orang yang masih menghadap kiblat dan masih nangis dipanggil, Pak, sini Pak, ceritakan masalah Anda terhadap bapak pengusaha ini. Diceritakan pengusaha ini karo bojone melok nangis. Saya berdoa, ya Allah, selama 7 hari ini saya berdoa, saya mohon semoga infak zakat saya ini tepat sasaran. Dan ternyata memang hari ini Allah mengabulkan lewat suaranya Pak Yai. Saya mendengar tadi, akhirnya mestinya Pak Yai, saya jamaah saya di sana, nggak pernah saya jamaah di sini. Karena mendengar ada suara Pak Yai, saya datang ke sini. Alhamdulillah. Akhirnya ilahi ada'u wa ilahi ma'af. Ayo sing utangi akeh kok pengindang nangis nang masjid. Nunggu Pak Yai ini teko. Pak Yai itu memang nangis. Iku rak Pak Yai gonmu. Artinya jangan pernah punya harapan selain kepada Allah. Kalau kita punya harapan kepada Allah, Allah akan noto niku yo noto pokoknya diklek. Kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Hanya kadang kita sampai hari ini nggak tahu di mana mapaknya. Rizki kita sama Allah sudah disediakan terminal, disediakan sama Allah di terminal. Sampai mabaknya yang stasiun terus kok. Berarti salah mapaki. Tepatkan kita mapak sama Allah. Dengan apa? Dengan tidak punya harapan kepada selain Allah. Ilahi ad'u wa ilahi ma'af. Ayo ditoto atine. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Begitu juga aku menurunkan Al-Quran ini sebagai hukum yang berbahasa Arab, panduan hidup. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyi wala waq. Seandainya kamu mengikuti kesenangan orang-orang kafir, kesenangan mereka setelah datang kepadamu ilmu yang berupa wahyu, maka tidak ada bagimu dari Allah orang yang menolong dan orang yang menjaga. Dalam bab ini Al-Quran yang kita imani, Al-Quran yang kita jadikan patokan hukum ini, pokok-pokok Islam ini, kita tidak boleh toleransi terhadap apa yang bertentangan dengan Al-Quran. Apapun yang bertentangan dengan Al-Quran kita tidak bisa mentolerir atau tidak bisa toleransi. Kita boleh bertoleransi dalam mubasyarah, dalam muasyarah berkaitan dengan orang banyak, tapi dengan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran kita tidak boleh toleransi. Kita harus kokoh, kuat memegang hukum-hukum isi daripada Al-Quran. Saking pingine pangapunten, dalam kitab Ibnu Hisham niku diterangkan, dulu itu ada seorang yang bernama Utbah yang terkenal julukan Abul Walid. Ketika Rasulullah sendirian di Masjidil Haram, semoga nanti suatu saat kita bisa bersama-sama iktikaf di Masjidil Haram. Ketika Rasulullah di Masjidil Haram sendirian, Utbah ini, Utbah bin Robi'ah atau yang terkenal dengan Abu Walid, ini merundingkan tokoh-tokoh orang Quraisy. Ini orang-orang Islam semakin banyak, terus ya Muhammad kedudukannya semakin kuat. Terus
Bagaimana kalau kita rundingan dengan Muhammad? Siapa tahu dia mengajak agama baru itu ingin jadi seorang pemimpin tertinggi di Mekah ini. Kita turuti saja. Atau jangan-jangan Muhammad mengajak ajaran baru ini, dia ingin menjadi orang yang paling kaya di Mekah ini. Kita turuti saja gimana? Biar kita ini kompak, tidak tercerai-berai seperti hari ini. Jangan-jangan Muhammad ini ingin menjadi orang yang paling banyak istrinya. Kita kasih seberapa dia mau. Akhirnya orang-orang penggede, orang-orang kafir Quraisy setuju. Baik, Utbah bin Rabi'ah, datangi dia, kamu yang nego. Oke, datang ini Rabi'ah. Siapa? Utbah bin Rabi'ah. Muhammad, sampai laupo nyebar-nyebar ke agama anyar. Laupo sampan itu menghina berhala kita yang kamu katakan batu yang tidak punya madharat dan manfaat. Kenapa kamu menyalahkan orang-orang yang saling seperti ini salah, seperti itu salah? Gini Muhammad, kalau memang tujuanmu ingin menjadi orang yang paling kaya di Mekah, kita penggede-penggede orang Mekah ini mau urunan sehingga tidak ada satupun orang yang kekayaannya melebihi kekayaanmu. Atau jangan-jangan kamu ingin jadi orang yang paling terhormat, kita akan menjadikanmu pemimpin yang paling dihormati di Mekah ini. Tapi stop, jangan ajarkan ajaran baru. Stop, jangan ajarkan ajaran baru. Kamu ingin perempuan yang bagaimana, kita kasih. Akhirnya saat itu Kicoro sampean mesti ditawani dia. Orang paling tertinggi, terhormat, terkaya. Ayo. Budal ngono ya. Biasanya kan ngono ke. Ketua demo PT. Misalnya ada PT yang merusak lingkungan, terus gue demo, kowe ketuane. Terus gue diciduk, didadekno ketua apa no? Gajine sakmene, demo apa ora? Prai, enggak ada demo lagi, padahal mau digaji tok lho. Rasulullah ketika ditawari oleh Utbah bin Rabi'ah itu, Rasulullah kemudian membaca Alif Lam Mim Sajdah. Membaca Alif Lam Mim Sajdah, ketika ayat sajdah beliau sujud tilawah sambil mencucurkan air mata. Setelah membaca itu, engkau tahu apa yang aku maksud, wahai Utbah bin Rabi'ah. Aku tidak mencari itu semua. Aku hanya ingin mengajak orang-orang dalam jalan yang lurus, kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Kerangka berpikirnya Utbah bin Rabi'ah pulang mendengar Alif Lam Mim Sajdah dibaca oleh Rasulullah, apa yang disampaikan kepada kaumnya? Rasulullah telah menyihirku sehingga aku tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya simpel, Rasulullah mengajak kepada kebenaran, logika kebenaran. Utbah bin Rabi'ah dan orang-orang Quraisy logika kekuasaan. Jadi logika kebenaran dan kekuasaan ini nggak akan gatuk, nggak akan gatuk, nggak nyambung. Karena Rasulullah tidak butuh kehormatan itu, Rasulullah tidak butuh kekayaan itu, Rasulullah tidak butuh jadi pemimpin tertinggi, tidak butuh. Rasulullah hanya ingin ngajak kepada kebenaran. Sedangkan yang lain mengajak kepada kekuasaan, logika kekuasaan dan logika kebenaran. Padha karo Musa karo Fir'aun. Musa mempertahankan logika kebenaran, Fir'aun menggunakan logika kekuasaan. Kalau Musa ini dituruti Bani Israel dan orang-orang Kipti, aku kalah. Jadi Fir'aun menentang Musa bukan karena kebenaran, tapi karena logika politik dan kekuasaan. Makanya ngeten, kontrak kita ngaji hari ini dan selamanya, ya wis ngaji wae. Di sini tidak ada logika kekuasaan. Di sini yang ada adalah kita ngaji Quran bareng-bareng, memahami bareng-bareng. Nanti Pak Yai milih partai apa, ya wis rasa dirembuk. Aku ngajak kuwi rong karuan bondel. Ora usah. Nek aku senenganku nanas yo ben mangan nanas, sampean senengane gedang yo ben mangan gedang. Saya nggak pernah ngajak-ngajak ini. Nah ayo, tidak ada logika kekuasaan di sini.
engko ndang kowe nggawa calon ning nggonku. Wong aku wis raja ajak tambah kiai bu ipri-ipri wae. Biasanya orang-orang dekat itu kurang ajar, Pak. Wah, saya dekat sama Pak Yai Toha. Monggo, kula jak silaturahim. Piye lah wong mesti kandhani, kita ngaji kita logika kebenaran, bukan logika kekuasaan. Tambah bu ipri-ipri piye? Terus bawa foto cekrek, bawa share neng grup. Pak Yai Toha ternyata seneng sama calon ini loh. Ucai padahal. Nah, paham ya maksudnya nggih? Kita ngaji logika kebenaran, jangan pakai logika kekuasaan. Jadi sidik akeh wonge gak penting, hanya sedikitnya orang juga gak penting. Yang penting kita adalah selalu menanamkan logika kebenaran ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah.